ada pencemaran, nggak ada apa gitu ya. Udah bye-bye aja. Iya. Hah? Jadi itu yang dia kejar bukan menangnya. Jadi sekarang ini. Jadi dia menggugat perdata ini bukan mengejar menang. Udah pasti kalah, dia udah tahu. Tapi dia mengejar sesuatu ini bisa dibawa ke pidana. Nah, nanti di Dia dia pidana dia 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 mengejar apa? Mengejar waktu agar lambat kan kononnya nggak taunya kan kalau misalnya waktu penahanannya selesai tidak sampai ada deal gitu, nggak ada keputusan gitu kan dia bebas nggak. Jadi dia akan unda-unda waktu ini. nggak bisa, Gitu. nggak. Pengadilan pidana nggak peduli. Lu lagi sibuk lagi ngerjain ini lagi perdata, nggak ada urusan dia. Kalau dia bilang seminggu 2 kali ya seminggu 2 kali, nggak ada urusan dia. Si terdakwa lagi ada urusan lagi sibuk gitu. Jadi nggak masuk alasan mau mengejar mau mengulur waktu itu nggak kena gitu. Karena di hakim pidana nggak mau tahu dia gitu. Nah, jadi bukan itu yang dikejar. Jadi yang dikejar bukan kemenangan, bukan mengulur waktu, tapi ada yang lain yang dikejar. Jadi gini Targetnya. Bang, jadi kalau aku analisanya ada dua. Satu, dia berupaya untuk kalau misalnya ada putusan perdata itu bisa dijadikan materi untuk PK misalnya ya. Karena kan pengadilan yang tahapan upaya hukum di pengadilan pidana ini kan bisa sampai PK kalau dia tidak terima kan. Hmm. Nah, artinya nanti PK dia bisa mengajukan apa novum misalnya kalau dari perdata itu satu ya. Yang kedua, kalau menurut analisa saya hanya pengen tetap masuk spotlight. Jadi tetap jadi ini kan gini, kita harus tahu ya, ini pengadilan negeri ini kalau sudah selesai ya kan, misalnya putusannya apalah ya, ya misalnya dia masuk misalnya ya, dia masuk itu selanjutnya tuh nggak ada lagi sidang-sidang seperti yang kita saksikan sekarang yang di live ini kan. Nggak ada Kalau alasan untuk misalnya dia keluar. tidak, enggak gini, kalau dia tidak menerima kan dia harus banding. Nah banding itu kan hakim pengadilan tinggi itu kan nggak ada sidang terbuka seperti yang kita nonton sekarang. Itu hanya ya udah lu bikin memori banding, memori itu nanti hakim tinggal memeriksa dari situ kan, dari memori-memori yang disampaikan. Tidak ada sidang terbuka, nanti tiba-tiba diputusin. Kita dengar aja hakim misalnya menguatkan atau hakim pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri atau mengurangi hukuman misalnya gitu. Nah kemudian misalnya tidak terima pun naik lagi di MA. Nah itu silent juga, jadi nggak ada. Nah di saat silent itu kan nggak masuk spotlight kan. Orang kita semua mungkin udah lupa dengan dia kan. Nah untuk tidak bisa orang lupa itu, ada perdata ini juga. Itu analisa kedua saya. Jadi supaya tetap ada spotlight. Ada sidang lagi. Kalau sidang perdata kan bisa diliput terbuka juga kan. Jadi orang masih tetap membicarakan nama dia karena itu kalau menurut saya. Hadir terus gitu ya. Padahal nggak perlu. Iya. Hadir di persidangan jadi tetap masuk spotlight terus. Terus masyarakat awam kan nggak ngerti apa itu pidana Ya atau apa masyarakat itu awam perdata. nggak ngerti ya, mereka Kan nggak tetap ngerti iya apa tetap itu perdata. membicarakan. Ya kan? Pokoknya dibilang aja, pokoknya itu belum selesai. Yang sebelah yang pidana itu belum selesai. Ini kita lagi lanjut ini. Gitu aja Yang dikatakan. jelas kalau putusan pidananya keluar, Bang, Bang, saya mau belanja nih. Ya. Oke Bu Ani. Iya, iya. Assalamualaikum. Oke, Bu Ani. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Ya itu benar nih yang dibawa Justin nih biar tetap eksis. Itu benar yang analisa kedua saya. Coba Demasone apa analisanya? Silakan. Demasone. Demaswan. Itu ditanya tuh emang jadi sidang seminggu 2 kali katanya. Belum ada pengumuman soal Belum. 2 kali itu. Nah, belum ada pengumuman. Jadi yang berobat itu kemana, Bang Politik? Yang Berobat-berobat dia itu. berobat ditolak itu karena dia nggak masukin surat. Belum ditolak Pak. Belum ditolak. Dia harus Belum masukin melengkapi surat. dulu persyaratannya. Ya. Karena harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dia kok nggak serius Para itu? bujur lanjutkan kerjaan kalian, ingat aku
aku loh duduk aja aku gajiku puluhan juta. Gimana aku jadi bujang? Dia sombong. Aku duduk aja gajiku puluhan juta loh Kang. Ngapain aku jadi bujang gitu? Terus kalau jadi oke dah, jadi buzzer, oke lah jadi buzzer. Iya. Yang bayar siapa? Yang bayar? Rom saldonya tinggal berapa kemarin itu? Siapa yang mau bayar? Jadi bujang gaji berapa sih aku tanya? Uang bayaran buat pengacara aja nggak jelas. Hah? Sampai pengacaranya sakit itu. Sakit beneran nggak itu Pak Politik? Nah, makanya tidak ada bukti. Itu bisa sebagai indikasi bahwa Aku mau nanya, kenapa di persidangan itu kalau udah diponis terus ada denda gitu sekian sekian ratus juta, itu uangnya masuk kemana? darah lah, darah. Kalau kasus korupsi biasanya ada apa denda gitu kan, uangnya bisa balik ke negara. Contohnya kayak gini nih, si Pader kemarin kan ya, diponis 12 tahun, terus denda 1 M, itu uang 1 M-nya di kemana? Masuk kemana itu? Darah. Uang 1 M itu biasanya denda itu diminta harus membayar denda. Denda itu kan harus untuk korban ya. Tapi kalau misalnya biasanya itu kalau dia tidak bayar denda, itu dikompensasi lagi dengan tambah jumlah hukumannya kan. Oh Denda. gitu. Iya. Subsidiar ya. Apa istilahnya tuh berapa tahun? Subsidiar. Misalnya 1 miliar atau hukuman tambahan subsidiarnya berapa tahun lagi. Nah itu ditambah lagi hukuman. Kalau dia nggak bayar ya dia jalani hukuman aja. Oh berarti kalau misalkan orang-orang yang kena denda-denda gitu nggak bayar, berarti ambil hukuman aja gitu ya? Ya. Ya, ambil hukuman aja. Berarti kalau misalkan kayak korupsi gitu didenda-denda kayak gitu terus mereka nggak bayar, hukuman aja gitu ya? Kalau korupsi itu ada dua, ada denda sama ada mengembalikan uang negara, ada tuntutan mengembalikan uang negaranya tuh, mengembalikan kerugian negara. Itu yang dieksekusi atau dieksekusi tuh. Kayak gini Bang Andre, kayak kasusnya NM nih kan, aku orang awam ya. Misalkan kan dia harus ngembaliin uang 4 M. Terus misalkan dia diponis, itu pasti ada dendaan, itu dendaannya masuk ke DRG juga gitu. Apa kayak gimana? Iya, harus kembali kepada yang punya uang. DRG. Oh. Misalkan kan PPPU. uang 4 M nih. Iya kan? Uang 4 M berarti udah itu dikembalikan ke DRG. Terus kan biasanya kan ada ponisnya berapa tahun, terus ada dendaannya. Nah itu dendaannya itu dikasihin ke DRG juga gitu ya? Oh enggak. Oh enggak. Dia enggak. Ya jelas uang kalau kena benar terbukti TPPU, dia harus mengembalikan uang itu kepada DRG. Dan kan sekarang sudah di tangan itu kan, di tangan penyidik kan, karena disita sebagai barang bukti. Udah 3,6 tuh ya, 3,4. 3,4. Tinggal dibalikin. Kalau diambil negara kena denda, oh gitu. Jadi tujuan Perdata itu biar bisa tampil lah ya, 2 minggu sekali tampil fashion show gitu di sana. Ya. Ya ini Dedi itu nih. alternatif lainnya tuh. Nah, Dedi yang punya data informasi sidang ini. Ded, jadi gini Ded, ya. Kita ini ya sedikit ya. Jadi yang gua dengar ya, Ded ya, dan yang semua orang dengar selalu digembar-gemborkan bahwa yang inisiatif pertama membuka komunikasi itu dibilang RG ngejar-ngejar Oki sampai 9 kali, RG ngejar-ngejar Mail, RG begini, RG. Nah, tapi gua dengar tadi lu ngomong sama si Alek, nggak begitu.
Makanya lu dituduhan lu tadi memutarbalikkan fakta, Dedi ini. Kenapa? Memang di semua kepala kita seperti itu. Kita udah nggak berani ngelawan lagi karena kita nggak punya data. Nah, lu yang punya data, dan sebaiknya ditulis ya, tanggal sekian ini, tanggal sekian ini, tanggal sekian ini, terus itu dilempar ke kita biar kita bisa copy. Nah, nanti kita bisa lawan deh pakai data itu. Silakan deh. Oke Bang, tapi sebelumnya ntar aku cari dulu data konferensi persnya Oki. Ingat ya kemarin Oki habis sidang dia ada konferensi pers kan, benar nggak? Aku catat tuh, sebentar aku nyari. Kita uji, konferensi pers Oki itu betul apa enggak? Bentar ya. Kita Itu yang- kita buktikan, kita hubungkan dengan dakwaan atau fakta persidangan. Bentar, aku catat tuh. Ya. Bentar Sembari ya. lu cari, gua ngomong dikit. Itu yang membuat mereka bilang ini bukan pemerasan. Orang yang ngejar-ngejar DRG itu selalu mereka bilang. Lah, kita nggak bisa jawab ini ya. Karena yang ngejar-ngejar DRG terus akhirnya ya udah deh damai mereka bilang. Bukan pemerasan deh, suap deh. Nah, jadi dua-duanya salah kalau suap. Itu. Nah, urusan Dedi lah yang jawab itu. Tadi Kalau kalau suap itu bukannya ke misalkan contoh ke BPOM ya. ke lembaga negara, masuk ke oknum. Maksudnya kalau suap misalkan kan kita kasih contoh nih, Papi Kritik punya skincare, biar aman ya udahlah gue ke pihak BPOM biar aman, itu bukannya Biar kayak lancar. gitu. Biar lancar itu kan namanya suap, bukan kayak gitu. Benar, ke lembaga negara kan, ke oknum. Contoh kayak misalkan kita ambil kasus-kasus yang lain gitu, contoh kayak kasus yang salah satu artis yang nyabulin seorang anak laki-laki, terus keluarganya ngasih duit ke aparat, itu bukannya suap gitu, bukannya kayak gitu. Jadi suap itu Mbak Sela itu cuman mengatur terkait dengan aparatur negara. Itu ada pasalnya. Di luar itu nggak ada keluarga. Iya, berarti kan kalau ke NM kan bukan suap. Gimana? Ya iya, coba kalau misalnya pun anggap aja itu suap menurut ikut ininya mereka. Terus apa pasalnya? Coba tanya aja pasalnya ada nggak? Nggak ada. Contoh aku kasih contoh gini aja Bang ya. Di sinilah kemarin tuh kan penyalonan presiden di Taiwan sini. Itu yang nyalonin yang kemarin aja difitnah suap segala macem, terus duit rekeningnya ituin negara dulu gitu, maksudnya disita dulu, terus ada uang cash, ada barang-barangnya ada kan. Tapi kalau dia tidak terbukti dibebaskan kayak gitu. Dan Makanya- itu kan negara ya. Iya, makanya kata orang kenapa rekening pribadi diacak-acak begini-begini, ya kan takut ada uang masuk keluar masuk kayak gitu kan. Itu. Sekarang gini deh, Iya. ada orang ngelamar kerja ke perusahaan swasta, terus dia sogok pejabat HRD atau siapalah, dia nyuap, terus dia diterima, gitu. Nah, terus terbongkar, bla bla bla, bisa nggak itu dilaporin ke polisi, terus dua-duanya ditangkep, bisa nggak? Ya tanya aja pasalnya apa mereka selama ini. Ada nggak yang ngatur itu? Ada nggak itu merugikan negara? Nggak ada kan urusan negara nggak ada. Kecuali di aparatur negara. Kalau aparatur negara tetap kena Pak. Ada yang menyuap dan yang disuap kena. Ya. Tapi kalau sesama pribadi warga negara kayak NM sama RG apa yang bisa mengikat dia? Terus pasal apa? Coba tanya aja nanti kalau mereka, lu kasih tahu deh gua pasal apa kalau lu bisa sana suap. Jadi suap itu hanya berlaku aparatur negara ya. Pasal suap. Suap ya. Itu buat teman-teman di bawah itu.
Tapi kalau menurut aku kalau masalah rekening mungkin bukan Indonesia aja sih, semua negara juga kayak gitu. Aku pun di sini Enggak, rekening apa dulu, terkait apa rekening? enggak ada kan yang bilang kenapa rekening NM diacak-acak gitu loh. Oh, kalau itu wajar, itu lain lagi ceritanya, bukan suap. Itu kan rekening itu proses pembuktian, Makanya proses itu. mengejar, proses pembuktian, mencari bukti-bukti. Bener nggak nih? Ada nggak dia? Siapa tahu dia modus ke pihak lain, dia juga. Coba bayangkan kalau misalnya di rekening dia begitu dibuka, tiba-tiba ada uang masuk 20 M dari seseorang, itu dikejar itu sama polisi besok, karena itu udah menyalahi. Ya Itu silakan. bukan transaksi biasa, Udah itu dapat. transaksi Udah dapat datanya. biasa. Apa sih, Det? Ini Sama Pak Alex. Striker nih ngundang aku terus tuh untuk lanjut yang di Pak Alex tadi tuh. Aku malas Suruh sini kalau aja, dia suruh sini itu. aja. Iya, kalau ke tempat dia tuh kan nanti dikeroyok rame-rame, kita ngomong satu kalimat, mereka ngomong banyak paragraf satu orang. Habis itu aku harus dengerin semua yang ngomong, kan capek lah gitu kan. Kalau Pak Alex ini ada kelemahannya juga. Dia memberikan waktu, dia juga nggak suka naikkan orang banyak, tapi masalahnya waktu dia lebih banyak, waktu kita sedikit. Sama aja kan. Cerita Walaupun anaknya masih terus. mending lah ya. Walaupun masih mending sebenarnya daripada di Komal Airstriker CS, lebih parahnya lagi Airstriker CS, komen kalian dimatikan orang itu. Nah, lebih brutal lagi. Kalau Pak Alex masih enggak kan? Masih mending Pak Alex lah sebenarnya. Oke, aku jelaskan soal Oki itu. Oki mengklaim sesuai bukti transkrip pembicaraan yang dia punya, ada tanggal 17 September, 18 September, 25 September, 27 September, 11 Oktober, 27 Oktober. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. 6 aku lihat di sini, catat. Betul nggak? Dia bilang ada 9 kali kalau nggak salah di sidang tuh. Mulai dari tanggal 27 Iya. Oktober itu, 27 September, apa tanggal 7 Oh September ya? iya, betul. Jadi gini, jadi kita kan aku kan 17 September sampai 27 Oktober itu ada 1 2 3 4 5 6. Tapi kalau ditambah lagi setelah tanggal 27 betul ada 9. Tapi aku mau jelaskan begini. Antara tanggal 17 September sampai ke 11 Oktober itu ada 1 2 3 4 5, oke? Itu pembicaraan say hello, bukan pembicaraan tentang kasus, tidak ada hubungan dengan kasus. Jadi Oki ini juga apa maksud dia mau menampilkan informasi itu, kan nggak ada korelasi dengan kasus, berarti kan dia menggiring opini nih orang ini. Seharusnya kan kalau aku dia potong oke. ya. Aku potong. Makanya waktu di sidang itu, begitu dia bicara tuh kan dari bulan September tanggal berapa tuh 17 ini, itu kan langsung di-cut sama jaksa JPU langsung minta yang ini aja yang terkait perkara yang tanggal berapa itu, mulai itu date itu udah pernah tuh di-cut langsung sama jaksa. Nah, Lanjut ya. betul kan? Nah, betul kan? Jadi aku nggak salah nih nampilkan data itu. Jaksa sepaham dengan aku. Jadi seharusnya kita fokus ke tanggal 27 Oktober aja mulai. Kenapa? Iya, Karena itulah betul. tanggal pertama kali dia nyinggung Nikita Mirzani. Oke, lalu di tanggal 27 Oktober itu Reza Gladys telepon tapi tidak diangkat. Ya, kemudian akhirnya Oki mengangkat itu jam di tanggal 27 itu dia mengangkat tanggal 27 Oktober jam berapa ya? 16.45. Dan Di situ. dikit dan pertanyaan. Sebelum tanggal itu, bully udah ada belum sebelum tanggal itu pembulian? Sudah ada tanggal 14 Oktober pertama kali dia dibully NM. Itu live TikTok pertama kali. Oke. Oke, jadi dari tanggal 14 Oktober ke 27 Oktober itu 2 minggu loh, guys. 13 hari. Pembulian. Itu pembulian itu sudah mulai dilakukan. Nah, tanggal 17 Oktober masalahnya kan ini ke 11 Oktober ini kan NM ini kan menjelek-jelekkan pertama kali tanggal 14 Oktober. Bukan 11 Oktober. Berarti tanggal 11 Oktober ini
belum ada NM menjelekkan Reza Gladys. Oke. Iya. Nah, itu Oki Kalau ada si menghubungi Doktif? tanggal 11 Oktober. Kalau si Doktif udah Ya, bully Doktif juga. nggak ada. Kalau si Doktif Doktif tuh sudah. Tapi kan siapa namanya si Dr. Reza Gladys kan nggak mencari Oki. Dia kan mencari yang namanya Arif. Sales sales perusahaan juga. Di dakwaan kan begitu. Dia mencari yang namanya Arif. Oke. Jadi kita ke samping aja lah Doktif dulu. Jadi kalau itulah pembicaraannya pertama kali terkait Nikita Mirzani tanggal 27 Oktober. Di mana awalnya memang Reza Gladys yang menghubungi dulu, tapi tidak dijawabnya baru jam berapa nih? Jam 16.45. Nah, di situ Dokter Oki ini bicara tentang menyinggung tentang Nikita Mirzani. Dia bilang gini ya, agar Dokter Reza Gladys itu menyumpal atau membungkam Nikita Mirzani dengan uang, agar supaya Nikita Mirzani tidak menjelekkan produknya Reza Gladys lagi. Lalu Oki juga menyampaikan bahwa Nikita Mirzani akan terus menghajar akan terus menghajar Dr. Reza Gladys jika tidak mau bertemu dengan Nikita Mirzani. Nah, jadi di pembicaraan itu disarankan kepada Dr. Reza Gladys untuk segera bertemu dengan Nikita Mirzani supaya tidak dihajar terus-terusan. Nah, lalu setelah itu video call kan? Jadi pembicaraan pertama ngomong udah langsung soal sumpel ya. Komunikasi pertama. Sudah langsung. Cuma gini, masalahnya ada sedikit. Masalahnya adalah tidak ada jejak digitalnya. Rekaman suaranya waktu itu nggak sempat direkam karena wajar. Kenapa itu nggak direkam, masuk akal? Karena kan Reza Gladys nggak tahu bakal ada penyampaian kata-kata itu kan. Menyumpal. Kalau dia udah tahu, mungkin dia akan siapkan rekaman. Kan begitu. Nah, makanya Dokter Oki itu waktu di konferensi pers dengan bangganya dia bilang, buktikan saya pernah mengatakan saya menyumpal mulut. Ya memang nggak ada. Kalau aku cek nggak ada jejak digitalnya atau rekamannya nggak ada. Itu kalau lihat dari dakwaan pertama yang mengatakan menyumpal membungkam itu kan Dokter Reza Gladys. Kesaksian Dokter Reza Gladys. Nah, cuma itu kan kesaksian, memang nggak ada chattingnya, nggak ada karena video call. Rekamannya nggak ada ya karena nggak direkam. Kenapa nggak direkam? Patut diduga karena itu mungkin Dr. Reza Gladys nggak tahu Oki tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu, jadi dia nggak persiapkan rekamannya, itu analisis saja tuh. Nah, lalu kita akan melihat bukti apakah benar Dr. Reza Gladys ini yang sejak awal ingin ketemu dengan Nikita Mirzani. Kan itu. Oke, dari tanggal 27 Oktober sebenarnya udah kejawab loh. Siapa orang yang menyuruh, menganjurkan dan dalam tanda kutip menakut-nakuti Dr. Reza Gladys. Ya, itu adalah Dr. Oki. Lalu kita lihat, kira-kira ada nggak Nikita Mirzani bermain di situ, ikut-ikutan di situ? Apakah cuma Oki aja yang menganjurkan itu? Itu bisa kita lihat di tanggal 3 November. Nah, di tanggal 3 November, tunggu dulu sebelum aku masuk ke 3 November, ini masih Oki nih. Oki ini kan bukan hanya berupaya meyakinkan Reza Gladys supaya segera bertemu silaturahmi dengan Nikita Mirzani melalui asistennya Ismail, melalui video call. Tapi setelah video call, mereka kan lanjut ke chatting. Nah, narasi chatting juga sama, masih itu juga. Ini aku buka sedikit narasi chattingnya setelah teleponan itu, video call. Di jam 18.14, Dr. Oki mengirimkan nomor HP Ismail yang merupakan asisten Nikita Mirzani dan juga mengirimkan pesan bahwa kepada Reza Gladys, maksudnya bahwa Teteh lewat mail ya, finalnya Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi dengan Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku ya, hari apa ketemu. Oke, dari sini sudah jelas memang rayuan maut dalam tanda kutip Oki kepada siapa namanya, Dr. Reza Gladys supaya segera ketemulah dengan Nikita Mirzani. Bahkan dibuktikan kesungguhan Oki itu dengan cara mengirimkan nomor HP Ismail.
Ya, itu kesungguhan dari Dokter Oking. Istilahnya ngebet kali lah orang ini gitu ya. Betul-betul dia ngebet ingin bagaimana saudara Dokter Reza Gladys segera bertemu. Dan narasinya ingat ya sini ya. Ingat narasinya silaturahmi. Kenapa ini perlu diingat? Karena ini penting nanti nih. Ini penting, nanti akan aku jelaskan kenapa ini penting. Narasi silaturahmi. Karena narasi yang dibengkokkan adalah bahwa Dokter Reza Gladys itu memang niatnya ingin kasih uang, ingin menyuap. Ingat tuh. Padahal faktanya ya, ini bicara fakta. Faktanya nggak pernah ada bahasa suap menyuap, yang ada bahasa silaturahmi supaya tidak dijelek-jelekkan. Itu kan fakta. Bagaimana mungkin bisa dibelokkan faktanya jadi suap menyuap? Oke? Nah, kalau soal, aku jelaskan dulu ya, karena ini penting. Kalau soal sumpal menyumpal, oke, kita anggap benarlah keterangan korban. Artinya korban sejak tanggal 27 Oktober, sejak pertama kali pembicaraan tentang Nikita Mirzani disinggung, dari mulut Dr. Reza Gladys sendiri menyatakan bahwa Dr. Oki itu suruh sumpal mulut Nikita pakai uang. Oke, kalau ini kita benarkan ya, karena ini fakta, kita harus objektif. Nah, sekarang analisis nih, ini analisis aku nih. Karena aku belum dengar omongan dari Dr. Reza Gladys. Kalaupun belum tentu Dr. Reza Gladys menganggap sumpal pakai uang ini adalah dalam rangka dia diperas. Bisa aja kan dalam rangka dia memberikan seikhlasnya. Beda orang ingin memberikan uang seikhlasnya dengan orang yang diperas, dipaksa untuk memberikan jumlah yang di luar keikhlasan orang itu. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi aku membelanya di situ. Karena ini masuk akal. Karena kan gini, lihat aja dari bahasa Oki, sumpal aja pakai uang, ya kan? Bungkam aja pakai uang, kan nggak disebutkan di situ Oki harus menentukan harga. Jadi sebagai seorang yang intelektualnya tinggi, seorang Dokter Reza Gladys yang berprofesi sebagai dokter, wajarlah dia berpikir, oh mungkin Nikita Mirzani mau duit dari aku, ya udah nggak masalah, seikhlasnya kan gitu kan? Artinya dalam benak pikiran Dokter Reza Gladys itu kan dia akan berpikir kalau itu memberikan uang sukarela, bukan diperas. Uang preman. Itu dulu ya. Uang preman. Ya sukarela dengan beda. Bisa paham nggak uang yang diberikan secara ikhlas dengan uang yang diminta dengan cara mengancam? Kalian bisa bedakan nggak itu? Ya kan? Gini, kalau aku kasih uang Bang Kritik politik tentu seikhlas semampu aku ada. Ya. Seikhlasnya aku. Tapi beda kalau Bang Kritik datang sama aku mengancam minta uang dan menetapkan jumlah tertentu. Itu kan beda, dua hal yang berbeda. Yang satu ada delik pidana, yang satu nggak ada. Yang satu kan sukarela, seikhlasnya. Yang satu ada deliknya kan. 368, 369. Pemerasan dengan ancaman kekerasan fisik atau dengan ancaman kekerasan dengan ancaman mencemarkan nama kan gitu. Oke, itu Ya, aku rasa tapi- kalian udah paham lah ya. Tapi kan gini maksudnya, memang nggak ada langsung gitu. Tapi kan skenario-nya tadi dijelek-jelekin dulu, habis itu seolah-olah putus, baru muncul transaksi gitu kan. Baru sumpel. Nah, seolah-olah ini nggak ada hubungan, padahal ada hubungan. Ya, karena ini berarti kita hanya bisa analisis. Karena tanggal 14 Oktober pertama kali Nikita Mirzani menjelek-jelekkan. Sebelumnya tanggal 11 Oktober ada percakapan Oki sama Reza Gladys, tapi itu belum ada NM di situ menjelekkan. Mereka hanya berbicara tentang hal-hal yang lain. Nah, lalu itu tanggal 11 tuh Oki berbicara sama Dr. Reza Gladys. Lalu tiba-tiba tanggal 14 nongol Nikita Mirzani di sosmed menjelek-jelekkan. Lalu percakapan selanjutnya, Oki ini kapan dia menghubungi Reza Gladys? Di jeda di saat itu ada di tanggal 27 Oktober. 13 hari setelah pertama kali NM hampir setiap hari menjelekkan Reza Gladys di live TikTok. Nah, tanggal 27 Oktober ini komunikasi lagi. Nah, di sini si Oki ini menyinggung soal Nikita Mirzani yang tadi aku jelaskan gitu ya. Nah, kalau ini kalian simpulkan aja sendiri, apakah Oki ini memang udah merencanakan ingin ketemu dan menyampaikan itu, atau sebenarnya tidak, natural aja. Kalau menurut analisis aku kayaknya dia sudah ada sekongkol dulu dengan NM supaya kalau kau menghubungi Reza tolong sampaikan maksud dan tujuan kita ya gitu. Tapi itu asumsi ya. Gitu. Yang bisa aku pastikan aku akan pastikan. Nah, tanggal 3 November tadi kan tanggal 27 Oktober, lalu maju ke tanggal 3 November. Artinya sekitar seminggu kemudian. Ya, nah di tanggal 3 ini aku bisa memastikan bahwa memang Nikita Mirzani lah yang
punya otak di belakang ini yang memang merancang supaya bagaimana Reza Gladys ini bisa menghubungi dia melalui asistennya. Kenapa aku bisa menyatakan begitu? Karena begini, pada hari itu, tanggal 3 November itu, yaitu hari Minggu, jam 16.28, Dr. Reza Gladys ini memang menelpon Oki melalui WA. Ya, tapi Oki ini baru menanggapinya jam 9 malam lewat 19 menit. Dengan jawaban, iya teh. Nah, itu jam 16.28. Dijawab baru jam 9 malam. Cumanya ada. Itu kan 21.19 tuh Oki menjawab. Iya teh, ya kan? Cukup lama tuh. Baru dia jawab. Nah, cuma ada masalahnya. 21.19. Oke, sebelum 21.19 atau jam 21.16 alias 3 menit sebelum Oki membalas pesannya RG, di situ Oki terlebih dahulu jam 21.16 menerima pesan dari Nikita Mirzani kepada Dokter Oki yang mengatakan begini, WA si Gepeng Dokter Reza buat jajan anakmu, maksud anakmu itu aku dok, hahaha, bukan BEMS. Ya, BEMS-nya kalian udah tahu nggak apa BEMS ini? Dedinya BEMS kalian udah tahu kan? Maksud dedinya BEMS? Beb. Bukan, itu anaknya Dokter Oki. Babynya BEM itu nama anaknya. Dedi itu si Nikita Mirza, siapa si Okinya. Jadi oke, lanjut ya. Bukan BEM, duitnya udah banyak dia. Oke. Kemudian Dokter Oki menjawab, oke aku chat dia. Itu jam 21.16. Ya, ingat ya, 21.16. Oki bilang NM menghubungi Oki seperti yang tadi aku jelaskan, WA si Gepeng buat jajan anakmu. Oke, duitnya udah banyak. Lalu Oki jawab apa? Oke, aku chat dia. Lalu makanya 21.19, 3 menit kemudian setelah chatting ini, Oki menjawab si Reza Gladys dengan jawaban iya teh. Artinya cocok nih. Cocok ya? Ini kan cocok nih. Artinya 21.19 itu Oki menjawab pesannya Dr. Reza Gladys itu karena ada dorongan dari siapa? Dari NM. Bisa kalian. Nah, tuh terjawab ya. Dari NM. Kan Oki bilang tuh, oke aku chat dia. Itu 21.16. Makanya 21.19 dijawab Oki sama Dr. Reza Gladys itu dijawab dia. Iya teh. Oke, inilah namanya bukti saintifik kan gitu kan. Oke, yang nggak bisa dibantah lagi. Lalu setelah 21.19 lanjut ke jam 23 lewat 33 menit. Di situ Nikita menghubungi Oki lagi melalui chatting. Hahaha, si Kurus udah balas belum? Oke. Lalu Nikita ini ngechatting lagi. Tadi ku senggol tuh si Reza, syukurin katanya. Gitu katanya. Nah, dijawab sama Oki balas. Tapi balasnya dia screenshot dulu tangkapan layar percakapan dia dengan Reza Gladys, dia screenshot dulu, lalu itu diteruskan kepada Nikita Mirzani dengan pesan nggak balas gitu. Oke, sampai sini dulu stop. Apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Coba. Ya artinya si ini mendesak terus gitu, pengen segera realisasi, eksekusi. Ya, kira-kira yang lain kan ini ada tuduhan nih, katanya dijebak, Reza menjebak, katanya Reza yang ngejar-ngejar. Nah, dari fakta yang aku sampaikan tadi, kalian bisa menyimpulkan apa? Benar nggak yang narasi itu? Coba biar aku kan maksud aku tuh kalau bisa aku tuh diskusinya berganti-gantian gitu. Takutnya nggak paham, dengar ya tapi nggak ngerti maksudnya. Capek aja aku ngomong gitu kan. Itu membuktikan bahwa yang ngebet itu NM. Makanya dia mendorong-dorong Kalau Oki. Bang Dedi, kalau sama Dokter Reza dibilangnya terjebak gitu ya. Terus kalau sama owner satunya yang dia minta banyak itu nggak terjebak gitu walaupun dia nggak dapet. Nggak, ntar dulu lah. Siapa itu? Dulu. Ya, yang ini dulu. Kita Ntar dulu. Ya. Jadi gini, kita kan membuktikan apakah benar Dr. Reza Gladys menjebak. Apakah benar Dr. Reza Gladys yang ngebet ingin ketemu. Oke. Nah, kalau dari fakta yang kita temukan ini terjawab bahwa Reza Gladys ini tidak punya niat ketemu awalnya. Kenapa? Karena di tanggal 27 itu Dr. Oki yang menyampaikan pesan
menyuruh ketemu dengan dengan si Nikita Mirzani melalui asistennya Ismail. Bahkan si Oki ini mengirimkan nomor HP Ismail tanpa diminta. Oke, tanpa diminta oleh Dr. Reza Gladys. Dan tidak cukup sampai di situ, Oki juga menyampaikan pesan-pesan yang sedikit agak serem gitu, bahwa akan dijelekkan lah kalau nggak mau ketemu. Nah, itulah. Jadi kita kalau untuk Oki kita positive thinking aja dulu sampai tanggal ini. Kita anggap dia karena dia adalah dokter, saudara kandungnya Dr. Reza Gladys, karena kan memang etikanya begitu, dokter sama dokter itu kan saudara kandung. Ya, jadi kita anggap Dr. Oki ini memang pengen kali saudaranya ini supaya nggak diserang terus, berjumpalah dengan Nikita Mirzani. Jadi intinya tidak ada niat sama sekali dari Dr. Reza Gladys yang punya hasrat ingin ketemu dengan Nikita Mirzani ya, nggak punya. Yang ada malah dia di situ buktinya dia didorong oleh Oki dengan sangat-sangat seriusnya. Lalu sekitar seminggu kemudian masih juga ada fakta Nikita Mirzani ternyata dia yang menyuruh Oki untuk segera menghubungi Ismail. Tadi kan aku udah jelaskan, ya. Udah hubungi belum si Cungkring, si Dr. Reza, gitu kan? Nah, oke. Berarti kan dia yang suruh. Dan Oki akhirnya mengikutin dengan cara menjawab, iya teh. Kan dia berarti kan disuruh siapa tuh? Nikita Mirzani dong. Oke. Ya. Berarti terjawab ya. Berarti Nikita Mirzani yang ternyata menyuruh Dr. Oki untuk segera Reza Gladys menghubungi si Ismail, asistennya Nikita Mirzani. Jadi nggak benar tuh kalau si siapa namanya nih, bahkan nih ya, tanggal 3 November tuh kan, sebelumnya kan tanggal 27 Oktober tuh disuruh menghubungi si Nikmir tuh, dikasih nomor HP Mail. Oke, 27 Oktober. Lalu lanjut ke 3 November itu kan seminggu itu Reza Gladys pasif, bos. Pasif. Bahkan tanggal 3 November itu ternyata malah Nikita di situ yang ketahuan dia yang menyuruh. Dia membalas chatting si Reza itu karena suruhan dari Nikita Mirzani. Suruhan dari Nikita Mirzani. Siapa yang bisa bantah itu coba? Nggak ada yang bisa bantah itu kan? Oke, lanjut nih. Itu tanggal berapa tadi aku bilang? Tanggal 3 November. Nah, oke, jadi sampai di situ aja sebenarnya sudah kejawab, ya kan? Yang jatuhnya si Reza Gladys ini diperangkap, dijebak ya, dijebak itu kan artinya dipancing masuk ke dalam perangkap, dipancing masuk ke dalam perangkap. Jadi Dr. Reza Gladys ini dipancing dengan bahasa segera hubungi NM, ini nomor HP Mailnya, oke? Karena kalau kau tidak ketemu NM, kau akan dijelekin terus. Itulah pancingan, dipancing, didorong. Walaupun tidak langsung mau tuh si Dr. Reza Gladys kan, masih butuh pancingan berikutnya di tanggal 3 November itu, ya kan? Di chat lagi kan? Oke, itu 3 November tuh. Nah, apakah si Dr. Reza kepancing pada hari itu untuk segera menghubungi Mail? Oke, ternyata nggak kepancing, ya. Tidak ada tuh tanggal 3 November itu menghubungi Ismail. Oke, lanjut ke tanggal 13 November. Artinya 10 hari kemudian. Berarti vakum, 10 hari kosong. 10 hari kosong. Vakum kosong. Yang tadi kan 27 Oktober ke 3 November seminggu vakum. Padahal udah disuruh tuh sama Oki tuh, udah pakai ada bahasa-bahasa akan terus dijelekkan tuh. Udah dikirim tuh nomor HP Mail, guys. Nggak ada tuh Dr. Reza Gladys masih diam. Nggak puas sampai di situ tanggal 3 November, Oki ada bukti chat dari Nikita Mirzani yang menyuruh Oki supaya menghubungi si Reza supaya segera ketemu dengan Mail kan, yang tadi aku bilang itu. Itu cuma sayangnya sampai jam 23.34 akhirnya Oki menghubungi, itu tanggal 3 November tadi ya, menghubungi Nikita Mirzani, menyampaikan pesan bahwa dia nggak balas dengan mengirimkan tangkapan layar chatting Oki ke Reza Gladys. Sudah, stop sampai di situ. Oke, itu tanggal 3 November. Lalu lanjut ke 13 November. Berapa hari tuh? 10 hari. 10, vakum. Nggak ada kan? Nah, vakum kan? Itu vakum. Nomor HP Mail udah di tangan Reza nggak waktu itu? Iya, sudah. Udah dong. Udah, nggak ada tuh. Oke. Nah, lanjut kita tanggal 3 November. Nah, di 3 November ini 3
13 November. Nah, di 13 November ini aku urut nih, enaknya harus diurut.